kita masuk ke videonya, yuk kita bahas lebih dulu tentang apa sih GLB atau gerak lurus beraturan itu. Oke, kita bahas mulai dari pengertian gerak menurut fisika itu sendiri. Jadi, gerak itu merupakan perpindahan suatu benda dari titik awal objek hingga titik akhir objek. GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan nol, yang artinya tidak ada perubahan kecepatan. Berikut contoh GLB yang ada di sekitar kita. Di sini, kendaraan-kendaraan yang bergerak di jalan raya bergerak dengan kecepatan yang tetap ataupun stagnan. Di sini juga, mobil yang sedang saya tumpangi bergerak dalam kecepatan yang tetap ataupun stagnan. Hal ini juga dapat membuktikan adanya pergerakan gerak lurus beraturan. Maka mobil pun juga mengalami percepatan yang nol atau tidak ada. Lintasan yang dialami oleh benda yang mengalami gerak lurus beraturan berupa garis lurus yang mendatar. Sehingga semakin lama suatu benda mengalami gerak lurus beraturan, maka semakin jauh juga jarak yang ia tempuh. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bahwa rumus dari gerak lurus beraturan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau velocity sama dengan surface per time. GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau memiliki percepatan yang konstan. Nah, gerak GLBB dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah GLBB dipercepat, yang merupakan gerak lurus suatu objek di mana gerak suatu benda yang kecepatannya dipercepat dalam setiap detik pada suatu lintasan lurus. Sehingga rumus GLBB dipercepat ialah seperti gambar berikut. Nah, untuk yang kedua adalah GLBB diperlambat, yaitu gerak lurus suatu objek di mana gerak suatu benda yang kecepatannya diperlambat dalam setiap detik dalam suatu lintasan lurus atau gerak lurus yang percepatannya semakin lama semakin kecil. Rumus dari GLBB diperlambat yaitu sebagai berikut. Salah satu contoh perumpamaan dari GLBB dipercepat adalah benda yang menuruni di bidang miring. Saya telah menemukan satu contoh GLBB dipercepat pada lingkungan sekitar kita, yaitu seperti gambar samping ini. Setelah kita melihat salah satu contoh peristiwa dari GLBB dipercepat tadi, saya akan melakukan reka ulang dengan menggunakan bahan yang sederhana, dan peristiwa yang nanti akan saya reka ulang mirip dengan contoh yang tadi. Di sini saya menggunakan papan dada, lalu menggunakan slot tip atau isolasi. Papan dada ini diibaratkan sebagai jalan turunan, lalu slot tip ini diibaratkan sebagai roda dari sepeda pancal pada contoh tadi. Lalu kita akan melakukan reka ulangnya dengan meletakkan isolasi di atas sini. Lalu kita akan lepas dan ini akan meluncur ke bawah. Untuk analisis saya terhadap reka ulang yang saya praktekkan tadi, reka ulangnya sudah sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik dari GLBB dipercepat, yaitu yang pertama, lintasannya sudah lurus, yang kedua, memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan, yang ketiga, memiliki percepatan yang konstan dan positif. Lalu mengapa sih benda yang menurunnya di bidang miring seperti pada contoh tadi termasuk dalam GLBB dipercepat? Karena suatu benda yang menuruni di bidang miring memiliki kecepatan yang terus bertambah setiap X sekonnya. Namun, percepatannya tetap konstan, sehingga kecepatan pada GLBB dipercepat berubah secara beraturan, dan lintasan pada bidang miringnya itu lurus. Contoh kedua GLBB diperlambat ialah sepeda motor yang bergerak pada jalur lurus lalu berhenti atau mengerem. Dari contoh tersebut terlihat bahwa mengalami perubahan kecepatan pada sepeda motor, dimulai dari kecepatan yang tinggi, V tidak sama dengan 0,
ke kecepatan yang rendah. Untuk karakteristik GLBB diperlambat sama dengan GLBB dipercepat. Yang berbeda hanya pada kecepatannya saja. Kecepatan benda pada GLBB dipercepat semakin bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Sedangkan GLBB diperlambat, kecepatan benda akan semakin berkurang. Gerak vertikal atas adalah gerak benda pada lintasan lurus ke arah atas dengan perlambatan. Sedangkan vertikal ke bawah merupakan gerak benda pada lintasan lurus ke arah bawah dengan kecepatan tertentu yang dipercepat. Di sini saya melempar kelereng ke arah atas. Yang dimana spesifiknya saya lempar kelereng tersebut ke arah atas, dan setelah itu kelereng balik ke tangan saya. Nah, kita lanjut ke pembahasan khusus saat kelereng mengarah ke atas yang nanti akan masuk ke gerak vertikal ke atas. Di sini saat mengarah ke atas, maka tentu masuk ke dalam gerak vertikal ke atas. Mengapa kok termasuk ke gerak vertikal ke atas? Pertama-tama kita akan lihat dari ciri-ciri yang dihasilkan saat kelereng tersebut mengarah ke atas. Di sini terlihat ciri yang sangat menonjol adalah tentu mengarah ke atas dengan lintasan yang lurus vertikal ke atas. Ciri yang menonjol kedua adalah bergerak dari titik terendah, yaitu tangan saya sendiri, ke titik tertinggi. Yang selanjutnya adalah walaupun tidak langsung bisa terlihat untuk ciri yang ini, tapi bisa dilogika, yang dimana memiliki kecepatan awal yang bukan 0, yang berarti kecepatan itu dinamis karena untuk kecepatan awalnya. Karena jika 0, maka seharusnya saya tidak memberikan tenaga kepada kelereng, sehingga kelereng tidak bisa naik dan mengarah ke atas. Untuk ciri yang selanjutnya sudah sangat jelas, karena mengarah ke atas maka pasti melawan percepatan gravitasi bumi, yang dimana gravitasi bumi tersebut mempunyai percepatan 10 meter per second kuadrat ataupun 9,8 meter per second kuadrat, yang arahnya mengarah ke bawah. Yang juga dari itu akan menghasilkan ciri baru, yaitu kecepatan dari kelereng yang saya lempar ke atas akan semakin melambat sampai pada akhirnya berhenti di suatu titik yang dapat kita sebut sebagai titik puncak, titik tertinggi atau semacamnya, yang dimana kecepatan saat sudah mencapai titik tertinggi atau bisa kita sebut dengan kecepatan akhir itu adalah 0 meter per second. Kita masuk ke pembahasan gerak jatuh bebas yang merupakan lanjutan dari kelereng yang mengarah ke atas setelah pelemparan tadi. Di sini kelereng yang jatuh dengan bebas mengarah ke bawah itu termasuk dalam gerak jatuh bebas. Mengapa? Kita lihat dari segi ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri yang sangat menonjol yang pertama yaitu sudah sangat jelas bahwa bendanya ini mengarah ke bawah dari titik tertinggi setelah pelemparan ke titik terendah, yaitu ke tangan saya sendiri, sehingga tangan bisa dijadikan sebagai titik acuan dengan lintasan yang lurus vertikal ke bawah. Yang kedua, terjadi suatu perpindahan benda dari titik tertinggi ke titik terendah yang terjadi pada sumbu Y, yang berarti vertikal. Kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Karena tidak adanya suatu dorongan, yang berarti kecepatan awal dari gerak jatuh bebas itu sama dengan kecepatan akhir daripada gerak vertikal ke atas. Pertama-tama, apa sih itu gerak parabola? Gerak parabola adalah lintasan berupa lengkung atau bisa disebut parabolik. Gerak parabola juga merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada sumbu X dan sumbu Y. Gerak parabola juga merupakan kombinasi GLB yang merupakan sumbu X dan GLBB yang merupakan sumbu Y. Nah, karena sumbu X merupakan GLB,
Mereka memiliki persamaan yaitu X sama dengan Vx kali T. Sedangkan pada sumbu Y berlaku persamaan pada GLBB yaitu Vy sama dengan V0Y plus minus GT. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. H sama dengan V0YT plus minus setengah GT kuadrat. Dari cuplikan video contoh penerapan gerak parabola tadi, maka dapat kita peroleh beberapa ciri. Seperti yang pertama, yaitu bergerak membentuk parabola atau membentuk suatu lintasan melengkung yang dimana benda tersebut bergerak karena adanya gaya yang diberikan. Jika dilihat dari video tadi, yaitu gaya dorong melalui tendangan kaki saya sehingga benda melambung ke atas. Selanjutnya, untuk ciri yang kedua yaitu hambatan atau gesekan udara dapat diabaikan. Mengapa? Karena di sini menggunakan model ideal sehingga memperhatikan posisi awal benda, tinggi maksimum yang dipengaruhi gravitasi, dan saat benda kembali ke tanah. Selain ciri-ciri yang kita peroleh tadi, kita juga mendapat beberapa karakteristik lain loh. Seperti yang pertama, di sini melibatkan vektor kecepatan di tiap titik, sehingga bisa diuraikan menjadi dua vektor yang tegak lurus, yaitu vektor searah sumbu X dan vektor searah sumbu Y. Nah, ini bisa kita lihat dari contoh gambar berikut. Yang kedua, kecepatan di sini juga dibagi dua tentunya. Vx atau kecepatan terhadap sumbu X di sini konstan, di mana nantinya Vx akan sama dengan V0x atau kecepatan awal terhadap sumbu X. Dengan ini, kita bisa tahu dong kalau Vx ini berupa GLB dengan nilai kecepatannya yang konstan. Nah, selanjutnya mengenai Vy-nya yang tentunya tidak konstan. Mengapa kok bisa tidak konstan? Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi yang mempengaruhi, yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat. Dengan ini kita bisa tahu lah ya kalau Vy ini berupa GLBB dengan nilai kecepatannya yang berubah atau tidak konstan. Nah, yang terakhir nih yaitu mengenai titik puncak. Di sini nilai titik puncak pada Vy yaitu 0. Kok bisa sih? Karena seperti halnya pada poin kedua tadi, di mana A sama dengan min 10 meter per second kuadrat sehingga setiap second akan berkurang sebesar 10 meter. Hingga ada pada suatu saat nanti, benda tersebut bernilai Vy sama dengan 0, yaitu pada titik puncaknya. Oh iya, di sini perlu diingat bahwa yang Vy saja ya yang 0, tetapi V-nya bukan sama dengan 0, karena masih ada Vx yang kecepatannya konstan. Nah, dengan beberapa ciri atau karakteristik yang sudah kita temukan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa gerak parabola merupakan gerak benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi, di mana lintasan berbentuk parabola atau melengkung, serta berlaku perpaduan antara GLB dengan GLBB. Untuk rumus-rumusnya kita bisa melihat dari grafik yang sudah terbentuk, di mana untuk di titik A ini kita bisa melihat ada kecepatan awalnya yaitu V0x sama dengan V0 cos theta. Kenapa kok di sini cos? Karena dia menghimpit sumbu theta, jadi V0 cos theta. Untuk V0y-nya dia V0 sin theta. Lanjut ke titik B, di sini kita bisa melihat dia mengalami kecepatan di mana Vx sama dengan V0x, yaitu dia nilainya sama, jadi rumusnya itu sama. Kenapa kok bisa sama? Karena kita bisa lihat dari contoh sumbu X-nya di sini, yaitu sama-sama terus karena dia merupakan GLB, yang dimana nilai kecepatannya itu sama. Nah, untuk Vy-nya, kecepatan Vy-nya itu berubah karena dia merupakan GLBB. Jadi kita masukin rumus V0y min GT, di mana V0y itu V0 sin theta, kita masukkan lalu di min GT. Karena membentuk vektor ke arah atas sehingga nilai gravitasinya pun menjadi negatif. Namun untuk yang titik D ini karena dia membentuk vektor ke arah bawah sehingga nilai gravitasinya pun menjadi positif. Kemudian untuk titik B di sini kita juga bisa menemukan jarak dan ketinggiannya. Dimana untuk mencari X-nya yaitu rumus Vx kali T, sehingga kita masukin nilai Vx-nya tadi V0 cos theta dikali T-nya. Lalu untuk nilai ketinggiannya
yaitu menggunakan rumus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Lalu kita masukin nilai V0Y nya, yaitu V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya di titik C sini kita bisa melihat bahwa dia merupakan titik puncak, sehingga V-nya itu sama dengan 0. Di sini perlu digarisbawahi bahwa nilai kecepatannya itu bukan sama dengan 0 ya, tapi hanya kecepatan Y-nya saja yang sama dengan 0, karena masih ada kecepatan X-nya yang tidak sama dengan 0. Jadi kita langsung masukin rumusnya. Untuk V-nya di sini kita menggunakan rumus ini. Kita masukin, lalu kita menemukan T max-nya. Seperti ini rumusnya, itu V0 sin theta per G. Ini G-nya dipindah ke bawah. Lalu untuk mencari H max-nya atau ketinggian maksimumnya, kita bisa menggunakan rumus dari sini. Kita masukin. Namun untuk T-nya di sini kita menggunakan ini ya. Jadi bukan T yang lain lagi, tapi menggunakan T yang ini. Jadi kita masukin lagi sehingga ditemukan yaitu nilai V0 sin kuadrat theta per 2G. Nah, di titik E ini kita bisa melihat dia merupakan titik terjauh, sehingga kita bisa menentukan T max dan X max-nya. Untuk T max-nya dia merupakan 2 kali titik puncak. 2 kalinya titik puncak. Jadi kita rumusnya itu tinggal menambahi 2, yaitu 2 V0 sin theta per G. Lalu untuk X max-nya di sini kita masukin nilai V0 cos theta dikali T max-nya, di mana T-nya di sini kita menggunakan yang ini ya. Lalu sehingga ditemukan yaitu X max-nya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Dari rumus tadi, maka kita bisa mengetahui dong perbedaannya dengan rumus GLBB. Apa sih perbedaannya? Ya benar, jadi di gerak parabola ini terdapat kosin yang tidak kita temukan di rumus GLBB. Lalu kok bisa kayak gitu, gimana sih? Karena benda dilemparkan atau dirambungkan melalui sudut elevasi tertentu. Nah, dengan ini jika sudut itu diuraikan menurut sumbu X dan Y, maka muncullah sin dan cos.